Halo guys, kita jumpa lagi dengan saya Untung Sugiono. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen general affair seperti yang kemarin telah kita sampaikan mengenai tugas dan fungsi general affair. Sekarang kita lebih ke manajemen general affair. Seperti yang kita ketahui bahwa general affair itu disebut dengan bagian umum yang merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan yang mendukung membantu seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar. Ya, general affair juga mempunyai fungsi job metric karena tugas dan tanggung jawabnya cukup kompleks sekali, dari hal terkecil sampai hal terbesar itu menyangkut semuanya. Di sini kita akan coba ulas kembali untuk tugas dan umum dari unit kerja jadi general affair. Yang pertama adalah satu, sebagai perwakilan perusahaan untuk menjalin hubungan baik kepada pihak eksternal, pihak Pemda, Pemkab, kecamatan, kepolisian, muspika, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua juga memenuhi semua kebutuhan operasional pada internal perusahaan seperti penyediaan ATK, pengajuan perawatan kendaraan, pemeliharaan gedung, dan yang lain-lainnya juga yang menyangkut kebutuhan perusahaan keseharian. Yang ketiga juga menjaga, mendata, dan merawat seluruh aset perusahaan. Aset perusahaan ini cukup banyak, meliputi beberapa fasilitas seperti tanah, gedung, dan lagi semuanya itu merupakan aset perusahaan yang wajib kita jaga. Yang selanjutnya adalah mengurus dokumen-dokumen untuk kepentingan internal perusahaan seperti motion izin, berbagai macam izin, perpanjangan eksternal, dan segala macamnya. Di situ banyak izin sekali, terutama untuk apabila ada tenaga kerja asing, kita akan mengurus izin tenaga kerja asing atau yang biasa kita dengan izin keimigrasi, dan berbagai izin-izin lainnya seperti kita izin TPS, izin pokoknya yang berkaitan dengan keperluan perusahaan. Yang kelima adalah mengelola dan mengawasi aktivitas karyawan di internal, baik perusahaan karyawan cleaning service, OB, security, driver, customer service, baik di housekeeping maupun di outsourcingnya. Fungsi unit kemudian kita masuk ke fungsi unit kerja general affair. Yang pertama adalah fungsi pemeliharaan dan perawatan. Kita ada fungsi pengadaan barang dan peralatan kantor, menjaga hubungan internal dan eksternal, proses perizinan, penciptaan SOP, RISIS, dan semuanya itu saling berkesinambungan dan kontinu terus-menerus dalam suatu perusahaan. Nanti kita akan coba bahas satu demi satu dari fungsi unit kerja dari general affair. Ya, posisi general affair dalam suatu organisasi ini bertugas sama dengan petugas HRD, sehingga seringkali digabungkan menjadi HRD GA. Namun banyak di perusahaan besar menjadi unit kerja GA itu dia berdiri sendiri. Ya, jadi GA itu fungsi dan peranannya sih hampir sama dengan HRD. Kalau HRD itu lebih ke manusianya, tapi kalau untuk di GA aspeknya lebih luas dan mencakup semua aspek. Nah, sedangkan kita di struktur dalam organisasi, GA itu biasanya selalu di bawah HRD. Di situ biasanya kita posisi strukturnya ada direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer HRD, dan namun GA juga bisa berdiri sendiri apabila udah memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh top manajemen atau ownernya. Nah, di sini kita akan membahas untuk manajemen GA-nya. Untuk di sub unit kerja GA itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah building management. Di situ ada perawatan, pemeliharaan gedung perusahaan termasuk mechanical, electrical ataupun plumbing. Kemudian adalah transportasi. Transportasi itu mengatur jadwal operasional kendaraan, pengontrolan servis, perbaikan, perpanjangan surat, dan asuransi. Yang ketiga adalah cleaning, memastikan seluruh bangunan, ruangan, kantor dan keadaan bersih, mengatur tugas office boy dan cleaning service. Kemudian adalah maintenance, memperbaiki dan servis AC, meja, kursi, peralatan kantor dan lainnya. Terus technical service yaitu menginstal audio, komputer, termasuk persiapan misting, mematikan semua peralatan audio,
beroperasi dengan baik, yaitu general support, yaitu dia mengatur, mempersiapkan ruang meeting, penyambutan tamu perusahaan, menyiapkan keperluan dan pembuatan unit kerja lainnya. Kemudian dari sub unit kerja ini saling sinergi untuk membuahkan hasil yang baik dalam sebuah tim kerja dalam GA, yaitu dalam GA kita juga harus bisa dituntut untuk bisa membuat SOP. Ada beberapa SOP yang ada di GA, yaitu diantaranya adalah SOP pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas, SOP pengelolaan kantin, SOP perawatan AC, SOP perawatan gedung, SOP pengelolaan dan perawatan elektrikal dan mekanikal, SOP pengamanan lingkungan kantor, SOP kebersihan lingkungan kantor, SOP penggunaan dan pemesanan ATK, SOP pengelolaan perawatan tempat parkir, SOP penerimaan tamu dan perusahaan, dan masih banyak SOP yang lainnya yang harus GA bikin supaya untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban seorang GA yang profesional. Ya. Demikianlah beberapa sistem manajemen GA yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa di-share, dan jangan lupa juga untuk share, like, dan komen. Saya Untung Sugiono. Bye.